Sudah diancam. Biasanya yang diancam bukan orangnya langsung, keluarganya yang melemahkan. Allah alam. Ya baik. Ya baik, sahabat yang dirahmati Allah, kita akan belajar hari ini tentang sifatul huruf ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sifatul huruf ini adalah lanjutan dari materi tentang makhorijul huruf ya. Nah, kemarin kita belajar sudah makhorijul huruf ada 5 huruf ya. 5 makhraj, mohon maaf, 5 makhraj yang Allah titipkan pada diri kita, pada setiap jiwa-jiwa kita, badan-badan kita, ada 5 makhraj ya. Kita punya tenggorokan, kita punya lidah, kita punya 2 bibir, kita punya rongga mulut, dan kita punya rongga hidung. Dan itu adalah kelima-lima makhrajnya yang melekat pada diri kita adalah bagian dari kemudahan belajar membaca Al-Quran. Ini patut kita syukuri ya, alhamdulillahirabbil alamin, dan itu adalah bagian yang harus kita, kesyukurannya bagaimana? Kesyukurannya adalah untuk kita terus membaca Al-Quran setiap hari. Kenapa? Karena dibekali dengan makhraj itu. Kalau tidak bagaimana? Ya nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggung jawabannya ya. Nah, jangan khawatir gitu ya. Dalam surah Yasin yang sering kita baca setiap malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Allah akan menutup mulut kita sehingga kita tidak bisa mendebat gitu ya. Kemudian Allah memberikan kesempatan tangan kita untuk bicara ya. Kemudian Allah juga akan menanyai kaki-kaki kita sebagai saksi bahwa kita pernah gitu ya, mengaji atau membaca Al-Qur'an atau berusaha mentadarusinya, mentadaburinya dan seterusnya. Kemudian atas apa yang kita lakukan di dunia ini gitu ya. Ya itu adalah bagian yang tidak terelakkan dari apa? Dari bahwa makhraj itu yang pertama nikmat, tapi yang keduanya juga akan dimintai pertanggungjawaban gitu ya. Nah, ini kita harus latih terus. Nah, hari ini kita akan belajar satu tahap lagi yaitu tentang sifatul huruf bagian pertama. Jadi nanti ada 2 klaster sifatul huruf. Nah, kita belajar hari ini adalah sifatul huruf bagian pertama. Masih di materi tentang apa? Fantahsin, makin ngaji makin asik gitu ya. Materi kita masih sama rangkaiannya. Nah, kita akan belajar tentang sifatul huruf ya. Nah, di sini di bagian pertama ini kita hanya akan belajar tentang sifat huruf yang memiliki lawan kata gitu ya. Sifat huruf yang memiliki lawan kata itu ada 5 aspek plus ya, sempurna makhrajnya plus 5 aspek gitu ya. Apa saja aspek yang dilihat dalam sifat yang memiliki lawan kata? Yang pertama adalah keluarnya udara, ya. Berdasarkan keluarnya apa? Udara. Kemudian yang kedua, itu berdasarkan tertahannya suara. Yang ketiga, berdasarkan terangkatnya pangkal lidah, itu. Yang keempat, berdasarkan melekatnya tengah lidah, dan yang kelima, berdasarkan kemudahan mengucapkannya menurut orang Arab. Ya, tentu saja ini sangat didukung oleh kesempurnaan teman-teman sekalian, sahabat sekalian dalam mengucapkan makhorijul huruf ya. Baik. Baik. Nah, ada 5 pasangan seperti itu ya. Yang pertama kita hafalkan dulu kaidahnya, kemudian nanti sahabat sekalian mengulangnya gitu ya. Nah, saya pandu. Yang pertama saya contohkan ya. Iramanya adalah jika kau senang hati gitu ya. Ya, ini adalah khasnya Fantahsin ya. Apa? Ila temuni awa ikra ikhlas nambane pena rasane. Jadi kita akan maksimalkan semua potensi diri kita untuk
mengingat-ingat, menghafalkan, mentadaburi materi-materi tajwid ya. Nah, oke. Sifatul laha diddun, monggo. Sifatul laha diddun. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Oke, kemudian tangannya di depan mulut ya. Al-hamas. 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 Lawannya Lawannya al-jahar. al-jahar. Al-hamas lawannya al-jahar. Al-hamas lawannya al-jahar. Ya. Baik. Kedua, begini. Asyiddah. Asyiddah. Ya, tangan yang satu mengepal, satunya menahan. Asyiddah. Asyiddah. Asyiddah artinya apa? Tertahan. Asyiddah. Asyiddah. Lawannya ar-rakhawah. 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 Asyiddah lawannya ar-rakhawah. Asyiddah lawannya ar-rakhawah. Nah, di antara keduanya, berarti di antara apa? Asyiddah lawannya ar-rakhawah. Berarti di antara keduanya ada yang pertengahan. Namanya atau wasat. Ya. Oke. Kita ulang dari depan. Sifatul laha lidun. Sifatul laha lidun. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifatnya al-hamas lawannya al-jahar. Al-hamas lawannya al-jahar. Asyiddah lawannya ar-rakhawah. Asyiddah lawannya ar-rakhawah. Di antara keduanya ada yang pertengahan. Namanya atau wasut. Ya. Berikutnya al-isti'la. Ya, hanya begini menunjukkan bahwa ini pangkal lidah ya. Al-isti'la. Ya, pangkal lidahnya terangkat atau al-isti'la. Lawannya al-istifal. Ini ada huruf yang ketika mengucapkan harus diiringi dengan terangkatnya pangkal lidah. Ya, al-isti'la, pangkal lidahnya terangkat begitu ya. Sama ya. Ya. Ini ya. Pangkal. Jadi ini kalau ini lidah, ini pangkalnya terangkat gitu ya. Pangkal lidah. Al-isti'la lawannya al-istifal. Al-isti'la lawannya al-istifal. Bagus. Nah, berikutnya bukan hanya terangkat pangkal lidahnya, tapi dia juga idbaq. Al-idbaq. 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 Jadi pangkal lidahnya terangkat, tapi juga al-idbaq juga. Al-idbaq itu artinya tengah lidahnya nempel ke langit-langit. Ya. Al-idbaq. Al-idbaq. Al-idbaq lawannya al-infitah. Al-idbaq lawannya al-infitah. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima apa ini? Yang kelima, mudah atau tidak keluarnya. Ya. Al-idlaq lawannya al-ismat. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Sudah hafal? Dicek lagi enggak ucapannya? Al-idbaq. Ya. Cepat saja ya. Ya, untuk memudahkan hafalannya, nanti kita untuk memudahkan hafalannya kita nyanyikan ya. Jangan khawatir, kita nyanyikan untuk memudahkan hafalannya. Baik. Sifatul laha diddun. Monggo. Sifatul laha diddun. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifatnya al-hamas lawannya al-jahar. Monggo. Al-hamas lawannya al-jahar. Asyiddah lawannya ar-rakhawah. Asyiddah lawannya ar-rakhawah. Ya, mohon maaf saya tadi lupa lagi ya.
Ulangi. Asyidah lawannya ar-rakhawah. Asyidah lawannya ar-rakhawah. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasata. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasata. Al-isti'la lawannya al-istifal. Al-istilah lawannya al-istifal. Al-idbaq lawannya al-infitah. Al-idbaq lawannya al-infitah. Yang kelima, mudah atau tidak keluarnya al-idlaq lawannya al-ismat. Ya. Yang kelima, mudah atau tidak keluarnya al-idlaq lawannya al-ismat. Oke. Ya, begitu kira-kira untuk menghafalkan kaidahnya. Nah, itu mari kita hafalkan ya. Oke, sekali lagi ya. Dari awal sampai akhir. Yuk. Wahid, isne, sasa. Sifatul laha didun. Sifatul laha didun. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifatnya ya, wahid, isne, sasa. Al-hamas lawannya al-jahal. Asyidah lawannya ar-rakhawah. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasata. Al-isti'la lawannya al-istifal. Al-idbaq lawannya al-infitah. Yang kelima, mudah atau tidak keluarnya al-idlaq lawannya al-ismat. Oke. Ya, sampai di sini nanti diulang-ulang sendiri ya lagunya sambil kita belajar yang berikutnya, yaitu kita belajar persifatnya ya. Baik, kita belajar dulu persifatnya, oke? Ya. Nah, sekarang kita belajar di sifat yang pertama. Al-hamas lawannya apa? Al-hamas lawannya apa? Al-jahar. Jadi huruf-huruf yang keluar udara itu ada 10 ya. Nah, kita sering mempraktekkan huruf-huruf yang keluar udara itu hampir semua huruf kita baca dengan keluar udara. Nah, ini belum tepat ya. Nah, jadi huruf yang keluar udara itu sifatnya ada berapa? 10. Gitu. Jadi huruf yang keluar udara sifatnya ada 10. Nah, itu adalah al-hamas ya. Nah, jadi yang boleh keluar udara hanya 10. Terdiri dari huruf fa. Coba. Fa. Ha. Fa. Hu. Sya. Kha. So. Sa. Ka. Ta. Nah, selain 10 huruf itu, maka dia menjadi jahar. Selain 10 huruf itu menjadi jahar. Jadi alif hamas atau jahar? Jahar. Ba hamas atau jahar? Jahar. Jim hamas atau jahar? Jahar. Ya hamas atau jahar? Jahar. Jadi selain yang 10 huruf tadi, maka itu semuanya menjadi huruf jahar. Itu ya. Jadi fahasahu sahsung sakata. Ya, para ulama menyederhanakan sebagai fahasahu syahsung sakata. Untuk memudahkan kita menghafalnya. Oke. Nah, supaya hafal kita nyanyikan aja gitu ya. Alhamas fahasahu sahsung sakat. Yuk. Alhamas fahasahu sahsung sakat. Oke. Gitu ya. Itu caranya ya untuk memudahkan ya. Nanti kita rangkai ya di dalam ini sampai satu lagu penuh, yaitu sifat dan hurufnya. Oke? Ya. Nah, jadi ada huruf bismi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada berapa yang memiliki hamas atau keluar udaranya? Ba keluar udara atau tidak? Tidak. Sin keluar. Satu ya. Mim tidak keluar. Alif tidak. Lam jahar. Lam lagi jahar. Kemudian ha hi hamas baru dua. Kemudian alif jahar. Lam jahar. Ra mim ha dulu. Ra ha hamas. Jadi baru tiga ya. Mim jahar. Nun jahar. Terus ada apa lagi? Alif, lam, ra, jahar. Ha, rahim, hamas. Baru ada empat. Kemudian ya, jahar, mim juga jahar. Jadi dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu hanya 4 kali kita mengeluarkan udara. Selebihnya adalah kita tidak boleh keluar udara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya pada huruf hi, ya, sin, s gitu ya, sin, hi dan gitu ya. Kemudian hi itu kita keluar udaranya. Selebihnya maka tidak boleh keluar udara. Nah, sering kita dapati pelafadzannya di dalam para qori atau para imam melafadzkan imam masjid di lingkungan kita nih ya, itu sering mengucapkannya sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hampir semua hurufnya keluar udara. Ya, tetapi kita karena sudah belajar sifatul huruf, hamas dan jahar, kita bisa membedakan, maka kemudian kita membacanya harus ya mengikhtiarkan untuk berlatih sambil bisa geser menjadi hanya keluar udara di 4 huruf saja dalam lafaz bismillah itu. Nah, artinya lafaz yang lain juga nanti mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ya, semangat. Oke, berikutnya adalah mengenai tertahannya suara ya. Ya. Siap? Tadi gimana? Asyiddah ya. Lawannya asyiddah lawannya arokhawa. Asyiddah lawannya arokhawa. Di antara keduanya ada yang pertengahan, namanya at-tawassut. Ya, jadi di antara asyidah dan arokhawa itu ada yang pertengahan, namanya at-tawassut. Kita ulangi. Asyidah lawannya arokhawa. Asyidah lawannya arokhawa. Di antara keduanya ada yang pertengahan. Namanya at-tawassut. Ya, itu adalah berdasarkan tertahannya udara. Barangkali sahabat sekalian mau membedakan bagaimana sih sebenarnya siddah, rokhwah, dan tawassut ya. Kalau siddah itu kita bisa ambil nih, misalnya ini adalah medan luncurnya, bisa teman-teman juga sekalian bisa coba dengan di buku gitu ya. Boleh satu buku penuh boleh, ini juga boleh. Siddah itu seperti begini. Langsung kembali. A, coba. A, ji, da, ko, mo, ba, ka, ta. Nah, tawassut itu setengah main. Satu, ada yang main dulu, mengalir sedikit, naik, ya, mengalir sedikit, berhenti, mengalir sedikit, berhenti. Contoh, la, lebih mudah disukunkan. Mohon maaf. Al,
Al. An. 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 Jadi setengah ya dari An. total alirannya. A. 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 Ada alirannya. A. A. Am. 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 Ar. 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 Jadi roknya itu ya mengalir dulu sedikit. Ar. Ar. Nah, yang rokhwah bagaimana? Sin misalnya. Bis sampai ujung. Bis. Bis. Hi. Ah. Ah. At. At enggak ya? At itu enggak ya? Itu apalagi contohnya ya? Yang berikutnya rokhwah. Apalagi huruf rokhwah? Kaf misalnya. Kaf siddah. Ta itu kan hamas. Ya, hamas. Praktek sukunnya gimana? Bakat. Bakat langsung berhenti. Dia siddah. Hamas kan? Ya, keluar udara. Hamas itu keluar udara. Kemudian dia di sini syiddah. Tertahan suaranya. Ta. At. Oh, ta ya. At gitu ya. Jadi bukan at, bukan, tapi at. Keluar udara tapi tertahan. Iya, betul. Ha gitu. Ah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai selesai ya. Rokhwah ya. Bismillahi. Gitu, jadi selesai. Dia dialirkan dulu dia sampai sinnya selesai gitu baru Ar-Rahmani gitu. Ar-Rahmani Rahmani gitu. Sampai selesai. Ya, ada alirannya. Jadi syiddah, tawasud dan rokhwah itu berdasarkan aliran suaranya. Dia apakah dia tertahan atau dia tawasud pertengahan atau dia rokhwah gitu ya. Nah, dari yang tawasud ini ya nanti kita mengenal hukum nun dan hukum mim ya, yang dia maka nanti khusus pembahasan di bab idhar ya, setelah kita selesai pembahasan tentang sifatul huruf ini, nanti ada sesi khusus kita tentang idhar gitu ya. Rumus idhar 3T, tidak tertahan, tidak mengalir, tidak memantul. Nah, itu artinya bagaimana posisi idhar itu tetap tawasud. Jelas tapi di pertengahan. Bukan man'a, bukan. Dia tidak tertahan, bukan man'a, tapi juga bukan man'a, bukan. Tapi dia pertengahan. Man'a, man'a, man'a. Jadi masuk dulu. Nah, itu penjelasan tentang idhar kita lebih paham lagi setelah mengetahui sifat dari huruf nun dan mim ini. Gitu ya. Ini. Nah, cara ngapalnya gimana? Dinyanyikan ya. Nah, kita ulang ya. Itu slide sebelumnya. Alhamas fahasahu sahsung sakat ya. Alhamas fahasahu sahsung sakat. Oke. Asyidah ajid kotim bakat ya. Asyidah ajid kotim bakat. Ya. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasotaklin Umar. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasotaklin Umar. Oke. Ya, lanjutkan.
Nah, sifat yang berikutnya yaitu al-isti'la. Posisi gerakannya begini, ya. Pangkal lidah ini ibarat ini pangkal lidahnya naik, pangkal lidah naik, ya. Al-isti'la, ya. Al-isti'la. Lawannya al-istifal. Ada 8 huruf. 7 huruf ya, al-isti'la. Coba. Kha, ya. Kha. Ya. Jadi kha itu berapa sifat sekarang kita belajar? Pertama, hamas atau jahar dia? Hamas, ya. Jadi keluar udaranya. Kemudian siddah, rokhwah, tawasud. Rokhwah. Keluar udara, mengalir, terus ini isti'la. Kha, coba. Kha. A. Ah. Ih. Kha. Khi. Khu. Ya, jadi ada aliran udaranya, ada mengalirnya, ada pangkal lidah yang terangkatnya. Kemudian berikutnya so, si, su, ya, as. Jadi huruf sad juga di pangkal lidahnya naik. Nah, lo sekarang lo, li, lu, ya. Makrotnya kan begini, ya. Lo itu, ya. Tengah apa ini? Tepi lidah geraham atas, boleh kanan boleh kiri, ya, boleh dua-duanya. Lo gitu ya. Nah, karena dia nempel, ya, itu tinggal dinaikkan saja pangkal lidahnya. Jadi lo, wi, lu, ya. Nah, cuma lo ini hamas atau jahar? Jahar. Jahar ya. Lo tidak boleh keluar udara, tapi mengalir, ya. Nah, tapi dia juga isti'la. Lo gitu ya. Yang berikutnya. Ini di sini, ya. Maksudnya di sini gha. Ghi. Gu. Bel. Tidak memantul. Bel. Ya, itu huruf ghain. Maksudnya kan di sini pangkal lidah, pangkal tenggorokan, nah diiringi dengan pangkal lidah yang naik. Gha, hamas atau jahar? Jahar, bagus. Gha itu jahar, jadi tidak keluar udara. Gha, ghi, gu, bel, ya. Itu isti'la, dia rokhwah juga, dia jahar juga. Yang berikutnya to, ya. To maksudnya di sini berarti posisinya to begini kurang lebih. Terus pangkal lidah, tangan lidahnya naik juga ya. Posisi ini kalau gigi seri ya, ujung ini gigi seri, maka dia di to itu di ujung lidah mana? Ujung lidah gusi ya, mengenai gusi. To. Ti. Ku. Bato. Jadi posisi lidahnya di dalam mulut kita kurang lebih begini. Nempel, tangan lidahnya nempel, pangkal lidahnya juga nempel ke atas ya. Isti'la. Yang berikutnya adalah ko, ya. Ko adalah tempatnya sudah sama dengan isti'lanya, otomatis dia pangkal lidahnya naik. Ko. Ya. Ti. Ku. Bangko. Ya, bagus. Nah, itu adalah sifat. Satu lagi huruf do. Do-nya di sini tidak keluar udara karena jahar, ya, huruf do. Kemudian
rokhwah ya, dia mengalir. Kemudian juga ini isti'la. Jadi bo, bedanya dengan da, nah dia tengah lidah, pangkal lidahnya terbuka. Kalau bo itu tengah lidahnya, pangkal lidahnya naik. Bo, gitu ya. Nah, para ulama menyederhanakan menjadi khusadaqtingqil ya. Al isti'la khusadaqtingqil ya. Al isti'la khusadaqtingqil ya. Kita ulang ininya dari Al-Hamas. Al-Hamas fahasahu sahsun sakat. Al-hamas fahasahu sahsun sakat. Asyidah ajin qatim bakat. Asyidah Ajin qatim bakat. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasotalin Umar gitu ya. Nah, ini al-isti'la khusadaqtingqil ya. Al-isti'la khusadaqtingqil. Ya. Nah, berikutnya adalah al-idbaqa ya. Lengketnya tengah lidah ke langit-langit. Al-idbaqa ya. Ini ada 4 huruf saja ya. Yang dia pengucapannya harus harus diiringi dengan lengketnya tengah lidah ke langit-langit. Huruf yang pertama so, coba. So. Jadi ini kurang lebih seperti ini ya, penampang mulut kita seperti ini. Bukan seperti ini. Saya susah juga. Ya, begini bisa ya. Di depan seperti ini. Ini so, ujung lidah hampir bertemu gigi seri. Bawah so. Kemudian ada dia jahar apa hamas? Hamas berarti keluar udara. Kemudian ada berikutnya, sifat berikutnya sidah rokhwah tawasud rokhwah. Jadi ada aliran udaranya. So aliran suaranya. So. Kemudian dia juga isti'la ya. Cuma kan nggak bisa kalau isti'lanya so karena dia dari ujung lidah. Kemudian dia harus idbaq juga, harus diiringi dengan lengketnya tengah lidah ke langit-langit. Jadi so, si, su, as, gitu ya. Harus beriring ya. Sebenarnya prakteknya lebih mudah karena sekali ucap. Cuma karena kita sedang rasakan metodenya, cara sempurnanya menjadi kita perlu berpikir, oh ini di sini posisinya, merasa rasakan ya. Tapi pada prakteknya makhrajul huruf dan kelima sifat ini sekali ucap gitu ya. So itu sudah cukup. Kemudian lo itu makhrajnya di sini tengah lidah nempel geraham. Kemudian dia jahar ya. Tidak keluar udara. Setelah jahar ini kemudian isti'la. Nah, pangkal sambil nempel pangkal lidahnya, nempel juga tapi lidahnya ke geraham ya. Kemudian tidak keluar udara. Kemudian ini sekarang tengah lidahnya juga nempel gitu ya. Lo gitu ya. Ya, gitu. Sebenarnya mudah mengucapkannya ya. Cuma karena ini adalah bagian dari teoritisasi gitu ya. Bagaimana supaya orang secara umum gitu ya melihat banyak aspek ketika satu fenomena keluarnya huruf do itu ya ternyata ada makhrajnya, ada sifatnya ya. Kemudian to itu ujung lidah nempel gusi ya, ujung lidahnya nempel gusi, kemudian tengah lidahnya juga naik, kemudian idbaq dia, kemudian pangkal lidahnya juga naik karena isti'la. To bedanya dengan ta to gitu ya.
tato, ya. To, ti, lu, bato, gitu ya. Itu. Jadi kolkolahnya pun itu sebenarnya ya karena nempelnya ini dan naiknya tengah lidah dan pangkal lidah, gitu ya. Kemudian yang terakhir huruf do itu ujung lidah nempel ke gigi seri, ya. Ujung lidah nempel gigi seri. Sifatnya apa? Tidak keluar udara. Do, ya. Tidak keluar udara. Kemudian mengalir, ya. Nah, dia pangkal lidahnya naik, tengah lidahnya juga naik. Lo, gitu ya. Li, lu, gitu ya. Begitu. Cara mudah menghafalnya kita nyanyikan, ya. Ini masih sama, ya. Kaidahnya. Oke? Alhamas fahasahu sahsung sakat. Baik. Asyidah ajid kotim bakat. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasotlin Umar, ya. Al-isti'la khussadotin qil al-idbaq sadotodo. Nah, bagus. Kita memiliki babak akhir. Yang kelima, mudah atau tidak keluarnya al-idlaq firramin lubin. Oh, langsung nyanyi. Ya, ini karena paling akhir, ya pengen cepat ini, ya. Ya. Yang kelima, mudah atau tidak keluarnya al-idlaq firramin lubin, ya. Karena mudah diucapkan. Ya, mudah diucapkan oleh siapa? Oleh orang Arab, gitu ya. Nah, jadi ini bukan oleh orang Jepang. Kalau orang Jepang firraminu lubinu, gitu ya. Karena orang Jepang tidak bisa sukun, gitu ya. Ya, kalau orang Betawi fire min lubini, gitu ya. Ada e-nya, ya. Orang apa namanya? Persia. Ada akhiran e-nya setiap ucapannya, ya. Urdi, Urdu, gitu ya. Ada ininya. Nah, kita orang Arab ini al-ilaq artinya mudah diucapkan menurut orang Arab. Nah, orang Arab itu menganggap hanya 6 huruf yang secara spesifik itu mudah diucapkan oleh mereka, yaitu fa, ini ingat makhrajnya huruf fa, ujung lidah, ujung gigi seri atas bertemu bibir bagian dalam. Fa, kemudian ro, ya, ujung lidah langit-langit depan itu ada 3 huruf di situ dan termasuk idlaq semua. La, na, ro, gitu. Kemudian huruf bibir ma, ba. Hanya 6 huruf itu yang menurut orang Arab mudah diucapkan. Jadi ada 3 huruf bibir dan 3 huruf ujung lidah menyentuh langit-langit depan. Nah, itu para ulama menyebutnya sebagai firra min lubin, ya. Baik, sahabat, kita nyanyikan, ya. Lebih mudah. Yang lain bagaimana? Yang lain apa? Menurut orang Arab itu huruf-huruf yang susah, gitu ya. Baik, kita nyanyikan dari awal, ya. Alhamas fahasahu sahsung sakat, ya. Alhamas fahasahu sahsung sakat. Asyidah ajid kotim bakat. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya atau wasud lin Umar. Al-isti'la khussadotin qil al-idbaq sadotodo. Yang kelima, mudah atau tidak keluarnya al-idlaq firramin lubin. Oke. Nah, tadi kalau sudah berhuruf, maka kemudian kita
Kalau sudah berhuruf, maka kita nyanyikan ya semua sekarang gabungan dari kaidah sampai hurufnya. Oke, siap? Baik. Sifatul haldidun, monggo. Sifatul halidun. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Sifat-sifat yang memiliki lawan kata. Al-hamas lawannya al-jahar, ya. Al-hamas lawannya al-jahar. Asyidah lawannya ar-rakhawah. Asyidah lawannya ar-rakhawah. Di antara keduanya ada yang pertengahan, namanya at-tawasut. Di antara keduanya ada yang pertengahan, namanya at-tawasut. Al-isti'la lawannya al-istifal. Al-istilah lawannya al-istifal. Al-itbaq lawannya al-infitah. Al-itbaq lawannya al-infitah. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq lawannya al-ismat. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq lawannya al-ismat. Ya, sekarang dengan hurufnya. Al-hamas fahasahu sakhsun sakat. Al-hamas fahasahu sakhsun sakat. Asyidah ajid qatim bakat. Asyidah ajid qatim bakat. Di antara keduanya ada yang pertengahan, namanya at-tawasut lin Umar. Di antara keduanya ada yang pertengahan, namanya at-tawasut lin Umar. Al-isti'la khussa dhabdin qib. Al-istilah khussa dhabdin qib. Al-idbaq sada tada. Al-idbaq sada tada. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq firramin lubin. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq firramin lubin. Ya, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Fantasin, makin ngaji, makin asik. Ya, selamat berlatih. Insya Allah kita sampai di pertemuan yang akan datang. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan?